Peter Schmeichel ragu Portugal juara di tangan Roberto Martinez. Kiper legendaris Denmark yakni Peter Schmeichel mengkritik keras keputusan pelatih Roberto Martinez usai timnas Portugal menimbang dengan timnas Kongo. Kiper legendaris MU itu lalu menyemprot pelatih Roberto Martinez yang dianggapnya tidak jeli dalam memanfaatkan pergantian pemain serta minim kreasi dari segi taktik. Dia sudah menyanyiakan generasi emas di Belgia dan sekarang sepertinya hal itu akan terjadi lagi di Portugal, ujar dari Schmeichel. Piala Dunia jadi turnamen terakhir Manuel Neuer bersama Jerman. Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir Manuel Neuer bersama timnas Jerman. Kiper 40 tahun itu memastikan akan mengakhiri karir internasionalnya setelah turnamen di Amerika Utara selesai. Pernyataan tersebut disampaikan Neuer dalam konferensi pers di timnas Jerman yang menegaskan tidak memiliki rencana untuk tampil pada ajang Euro 2 tahun mendatang. Pelatih Portugal tuding takut ganti Ronaldo. Cristiano Ronaldo tumpul saat Portugal diimbangi oleh Kongo di ajang Piala Dunia. Keputusan pelatih Portugal Roberto Martinez untuk tidak menarik keluar Ronaldo pun kini disorot. Meski demikian Ronaldo main penuh sampai pertandingan usai, dan Martinez pun dituding takut untuk bisa menarik keluar pemain berusia 41 tahun itu. Ronaldo sama sekali tidak bertaji di pertandingan tersebut. Statistik penyerang Al Nassr itu serba nol, mulai dari tembakan ke gawang, assist, triple, atau mengkreasi sebuah peluang. Tangki Fusakubo dikabarkan cedera lutut. Kabar buruk menghantam timnas Jepang di ajang Piala Dunia. Pemain andalan Samurai Biru yakni Taki Fusakubo dikabarkan mengalami cedera lutut kiri. Media Spanyol AS mengabarkan bahwa hasil pemindaian MRI menunjukkan bahwa Kubo mengalami cedera lutut kiri. Kendati tak meninggalkan skuad Jepang, kini pemain milik Real Sociedad tersebut diragukan bisa bermain saat Jepang menghadapi Tunisia dan juga Swedia di laga sisa. Jerman mau lolos lebih awal bidik Pantai Gading. Antonio Rudiger mengatakan Jerman memiliki tekanan yang lebih kecil saat menghadapi Pantai Gading. Kemenangan jadi target Jerman demi bisa lolos lebih cepat. Laga Jerman versus Pantai Gading akan menandai pertemuan kedua tim bersejarah atau yang pertama dalam sebuah turnamen internasional. Imbang dua-dua menandai hasil duel perdana mereka di ajang uji coba di November 2009. FAM resmi pecat CEO dan juga seluruh staf kepelatihan timnas Malaysia. Sebuah pengumuman besar dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia yakni FAM beberapa saat yang lalu. Mereka resmi merombak struktur manajemen dan juga kepelatihan dari timnas Malaysia yang baru. Pengumuman ini disampaikan oleh FAM melalui situs resmi mereka baru-baru ini. Mereka mengkonfirmasi bahwa CEO timnas Malaysia, pelatih kepala Harimau Malaya dan juga pelatih timnas Malaysia U23 didepak dari jabatannya. Michael Carrick janjikan Manchester United lebih atraktif. Manajer Manchester United Michael Carrick sangat antusias dengan datangnya musim yang baru. Dia optimis bahwa Setan Merah bakal tampil dengan lebih baik dan juga memikat di musim depan. Carrick juga menyebut bahwa timnya saat ini sedang fokus untuk bisa berbenah di musim panas nanti. Ia percaya bahwa kunci bagi MU untuk bisa tampil lebih atraktif dan juga memenangkan setiap pertandingan nanti adalah mereka harus punya struktur yang jelas terutama di lini tengah mereka. Bintang timnas Pantai Gading masuk pantauan Manchester United. Klub Liga Inggris MU dilaporkan memantau beberapa pemain selama gelaran Piala Dunia. Dan salah satu pemain yang dikabarkan menjadi incaran utama Setan Merah adalah winger timnas Pantai Gading Yandio Mande. MU sendiri mengincar jasa Diomande karena mereka punya kebutuhan mendesak di sektor sayap kiri. MU saat ini tidak memiliki sayap murni di tim mereka. Apalagi Setan Merah juga dilaporkan akan menjual Marcus Rashford yang baru saja pulang dari masa peminjamannya. MU tak akan pinjamkan Rashford lagi. Manchester United akan melepas Marcus Rashford dengan status pinjaman pada musim depan. Setan Merah hanya menginginkan kepindahan permanen untuk sang wingernya tersebut. ESPN melaporkan MU akan meminjamkan Rashford untuk ketiga kalinya. MU kini terbuka dengan siapapun yang datang dengan proposal yang masuk akal untuk bisa mendatangkan Rashford. Pemain 28 tahun itu terikat kontrak di Old Trafford sampai Juni 2028 dan menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal di dalam skuad. MU diyakini ingin melepasnya demi bisa mengurangi beban gaji. BBC menuliskan ia tak masuk ke dalam rencana masa depan klub dari Michael Carrick.
Tottenham coba tikung MU untuk transfer dari Matheus Fernandes. Dilansir dari Give Me Sport, MU kini punya kendala baru untuk bisa mengamankan jasa Fernandes di musim panas. Tottenham dikabarkan mulai bergerilya untuk bisa mendatangkan sang gelandang dari West Ham United. Menurut laporan tersebut, pelatih baru Tottenham yakni Roberto De Zerbi yang ingin The Lilywhits untuk bisa mendatangkan Fernandes di musim panas. Sosok Fernandes sendiri dinilai adalah salah satu gelandang bertahan muda terbaik di Inggris pada saat ini. Cucurella tak sabar dilatih oleh Jose Mourinho di Real Madrid. Jose Mourinho punya peran besar untuk bisa mendaratkan Marco Cucurella di Real Madrid. Cucurella mengungkapkan obrolannya dengan Jose Mourinho membuatnya yakin akan bergabung. Cucurella sangat senang dengan keyakinan yang diberikan oleh Jose Mourinho kepadanya. Dia bilang kepadaku bahwa dia sangat menantikan untuk bekerja sama denganku, bahwa aku akan beradaptasi dengan sangat baik, dan bahwa Real Madrid itu adalah sebuah klub yang hebat, ujar pemain berusia 27 tahun tersebut. Napoli dan Juventus berebut Vicario. Setelah Inter Milan memutuskan untuk lebih memilih Ivan Provedel dari Lazio, Juventus dan Napoli nampak serius memantau perkembangan dari Guglielmo Vicario. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, Juventus dan Napoli melihat potensi besar dalam diri Vicario yang pernah memperkuat Empoli dan juga Cagliari tersebut. Chelsea tawarkan pinjaman Nicolas Jackson demi Kate Andrea Cambiaso. Chelsea merupakan salah satu klub yang dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Andrea Cambiaso karena mereka memerlukan pengganti dari Marco Cucurella yang hengkang menuju Real Madrid. Namun pengajuan pertama dibulus hanyalah sekitar 27 hingga 28 juta euro saja. Lebih lanjut, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Chelsea menawarkan Nicolas Jackson kepada Juventus dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan transfer dari Andrea Cambiaso. Manchester City pertimbangan angkut Anderson dan juga Tonali sekaligus. Laporan dari Sky Sport menyatakan jika Manchester City kini mempertimbangkan secara serius langkah untuk bisa memboyong Sandro Tonali ke Etihad Stadium. Ketertarikan tersebut berpotensi memicu persaingan sengit dengan Tottenham Hotspur yang juga menjadikannya prioritas utama di bursa kali ini. Di tengah meningkatnya minat terhadap Tonali, Man City tidak menghentikan pengejaran mereka terhadap gelandang Nottingham Forest yakni Elliot Anderson. Klub masih menjalani komunikasi aktif dengan Forest terkait kemungkinan transfer 23 tahun tersebut. City disebut berambisi untuk bisa mendatangkan Tonali dan juga Anderson secara bersamaan. Strategi tersebut dirancang agar skuad lebih kompetitif dan mampu bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris setelah berakhirnya era dari Pep Guardiola. Gagal latih MU oleh Gunnar Solskjaer bakal latih klub IPL. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer nampaknya akan kembali melatih dalam waktu yang dekat ini. Ia akan melatih klub Liga Inggris di musim depan. BBC Sport melaporkan bahwa Solskjaer saat ini sedang berbicara dengan Ipswich Town untuk bisa menjadi pelatih kepala yang baru. Ipswich baru saja berpisah dengan Kieran McKenna. Pelatih yang membawa Ipswich promosi ke IPL itu resmi mundur dari pekerjaannya beberapa waktu yang lalu. Jika Solskjaer mendapatkan pekerjaan ini, maka Ipswich akan menjadi klub ketiga Inggris yang ia pernah latih. Resmi Liverpool ajukan tawaran 100 juta euro untuk Yan Diomande. Liverpool telah membuat gebrakan di bursa transfer dengan dilaporkan mengajukan tawaran resmi sebesar 100 juta euro untuk bintang muda RB Leipzig yakni Yan Diomande. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, RB Leipzig telah secara resmi menolak tawaran awal dari Liverpool tersebut. Klub asal Jerman itu menuntut angka yang jauh lebih tinggi dengan indikasi yang menunjukkan bahwa 120 juta euro pada akhirnya bisa menjadi patokan untuk bisa diboyongnya. Real Madrid ajukan tawaran 220 juta euro untuk Michael Olise. Florentino Perez tidak menyerah dengan gencar kembali mengejar bintang Bayern Munchen yakni Michael Olise. Menurut laporan dari Marca, Florentino Perez tidak ingin menyerah begitu saja setelah penolakan pertama dari Bayern Munchen. Demi mewujudkan impiannya, ia bersedia mengeluarkan dana sebesar 220 juta euro untuk bisa meruntuhkan tembok pertahanan yang dibangun oleh tim Bavaria tersebut. Arsenal bersiap ajukan tawaran untuk bintang milik PSG.
Arsenal terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas demi meningkatkan kekuatan mereka seiring dengan keberhasilan mendatangkan trofi Liga Inggris. Dengan nama bintang PSG yakni Bradley Barcola kini masuk ke dalam bidikan utama milik The Gunners. Dilansir dari Independent, performa konsisten tersebut membuat Barcelona kini dipandang sebagai salah satu pemain sayap yang paling menjanjikan di Eropa. Dan Liverpool juga disebut memantau perkembangan dalam beberapa bulan terakhir, meskipun Arsenal kini berada di garis terdepan untuk bisa mengamankan jasanya. Swiss versus Bosnia berakhir dengan 4-1. Laga Swiss versus Bosnia and Herzegovina pada matchday kedua grup B berakhir dengan kemenangan meyakinkan dari Swiss yakni 4-1. Gol dari Jan Musambi, Ruben Vargas, dan juga Granit Xhaka hanya mampu dibalas oleh gol dari Ermin Mahmic. Tambahan 3 poin membuat Swiss ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin. Qatar dibantai 6-0 oleh tuan Roma. Kanada berhasil membantai wakil Asia yakni Qatar di matchday kedua Piala Dunia. Anak asuh dari Julian Lopetegui harus kebobolan setengah lusin gol. Di laga ini Jonathan David tampil sebagai aktor dengan koleksi hat-tricknya. Tambahan 3 poin membuat Kanada kini resmi menggusur Swiss di puncak klasemen dengan koleksi 4 poin. Meksiko jadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar. Meksiko berhasil mengungguli Korea Selatan dengan skor akhir 1-0 di laga kedua matchday Piala Dunia. Dengan tambahan 3 poin membuat mereka langsung otomatis lolos ke babak 32 besar dengan koleksi 6 poin.